selamat berjumpa lagi dengan Wawanara Channel. Kali ini kita mau bincang-bincang dengan Mbak atau Tante. Dengan Apa Mbak aja boleh. Donna Leon. Tentunya kalian itu pasti nggak asing lagi lah dengan beliaunya ya kan. Beliaunya itu di YouTube yo bagus, penggemarnya banyak. Di Amin. TikTok juga banyak, makanya saya jauh dari Sumatera nih guys. Sengaja datang kemari. Luar Ya. biasa. Keren, tepuk tangan Masya ya. Allah, tabarakallah. Terima kasih. Sama-sama, Bang Mbak Wawanara, abang kami. Abang kami. Iya dong. Adik lah, aku masih kecil loh. Yang masih adik kecil. aku. Masa? Iya dong. Oke, Kelahiran oke, tahun oke. berapa? Ayo. Berani nyebutin? Aku kepala 9 loh Mas. 90 Sama. aku kayaknya kalau salah itu. Ya Di balik enggak pitulas pindo, Bang. Iya. kan? Apaan? Petrus itu pasti anak terusan nih. Untuk netelas pipine kendo. Nggak bercanda. Terima kasih banyak sudah hadir di gubuk kami ya di studio DL Musik. Matur suwun jauh-jauh dari Sumatera ke Tulungagung, Jawa Timur. Iya. Masya Allah. Sama-sama. Terima kasih. Siap. Intinya demi persahabatan. Gitu ya. Iya. Silaturahmi Silaturahmi. terjalin dengan baik. Iya. Sampai betul. kapan, Bang? Besok. Jangan dong. Sampai nanti Sampai menutup nanti. mata. Oh, aku Amin. pikir sampai di sininya sampai kapan? Enggak. Silaturahmi kita ini terjalin Oh. sampai kapan? Itu sampai akhir nanti. Ya, sampai akhir hayat ya. Iya, Amin. itu harus guys. Karena memang intinya kalau saya itu nggak terhadap Mbak Donna ya, tapi yang memang mempunyai nilai positif biasanya yang sudah itu pasti saya datangi. Masya Allah. Ya, karena intinya saya itu menjalin hubungan silaturahmi itu tidak hanya sebatas di medsos. Kalau memang bisa bertemu seperti ini, itu lebih bagus. Kenapa? Karena saya tuh pengen banyak belajar. Gitu. Iya, kadang seseorang itu kan pengalamannya beda, rezekinya beda, dari jalan yang berbeda. Nah, biasanya yang punya potensi kayak gitu, aku kulik itu, aku datengin. Emang menurut Abang hal positif apa yang ada di DL? Banyak. Tadi kan katanya hal positif gitu ya. Ya. Emang menurut Abang apa hal positif itu? Gini, ini kok jadinya sampean yang nanya aku ini. Gak apa-apa, Nggak apa-apa, ya kan? apa. Nah, intinya sih gini, yang kulihat dari Mbak Donna itu guys, beliau ini kan YouTuber. Itu satu. Yang kedua, beliaunya ini punya suara yang bagus. Dan kayaknya memang beliaunya tuh menekuni di bidang itu. Ya mana tahu nanti saya juga bisa seperti itu kan nggak ada Amin. salahnya. Tapi minimal kita kan bisa dapat cerita, kita dapat sejarahnya dulu seperti apa. Seperti itu sih. Nggak harus yang kalian tahu itu harus kalian punya itu enggak. Ya kan? Tapi itu sebagai motivasi untuk kita itu tetap semangat dalam hidup. Ya kan? Karena kita nggak pernah bisa yang namanya nakar rezeki itu nggak bisa. Gitu. Ya iyalah. Betul. Iya kan? Itu hanya Allah yang tahu. Nah, Ya. kita kan hanya diwajibkan untuk berusaha dan berdoa. Mungkin saya belum tahu tentang musik atau nyanyi lah. Kalau nyanyi kayaknya berat guys aku guys. Tapi minimal beliaunya ini kan seorang YouTuber. Nah, YouTuber kan nggak harus dengan nyanyi. Bisa dengan hal-hal lain kan. Betul. Nah, minimal aku belajar di situnya. Soal hasilnya nanti lebih cepat saya atau lebih banyak saya. Itu nanti guys. Tapi aku pengen tahu gini lah. Gimana? Sejarah sampean kenapa jadi YouTuber? Itu kayak mana? Apa alasannya itu? Sejarah kenapa jadi itu? Iya. Itu apa hanya iseng-iseng doang atau seperti apa? Kita dengar guys. Jadi gini Bang. Tahun 2018 saya tuh udah mulai nekunin YouTube. Saat itu masih bujang. Ya. Bujang itu buat cowok ya. Ya. Masih legan Gadis. lah. Gadis. Ah, Masih gadis. Terus saya ada tertarik di situ di YouTube. Oke. Karena maraknya vlog saat itu dan tahun 2018 itu saat itu saya masih nyanyi ke sana kemari. Oke. Bintang tamu ke pulau ini, ke sini. Nah, jemput bola lah. Nah,
kayaknya ini bagus deh kalau dibuat konten gitu Ya. Bang. Orang kan nggak melulu tahu tentang behind the scan, di balik layar sebelum manggung kayak gitu. Nah Ya. awal mulanya aku dulu ngevlog untuk behind the scan itu. Perjalanan berangkat dari rumah sampai ke lokasi acara kayak gitu. Nah terus berjalannya waktu 2019 saya married ya kan. Nah langsung disambut COVID Bang. 2019 tanggal 15 Agustus saya menikah sama suami saya AA Ujang Nudian. Ya, saya nikah sama beliau dan dari situ yaitu rezeki YouTube itu datang. Berawal dari berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ngoten toh? Amin. Ya. Ujian rumah tangga Bang. Ah, Belum langsung di awal pernikahan saat itu. oke. Jadi saya ini menikah dengan suami saya itu nggak direncana. Ini awal mulai Tapi YouTube loh ya. pacaran direncana nggak? Nggak pacaran. Oh, nggak pacaran. Jadi partner kerja dulu. Oke. Jadi awas kan abang kan partner kerja nih sama suami. Ya. Nanti takutnya abang berjodoh sama suami saya. Enggak. Kita aminkan ya, guys. Jangan. Salah jalur. No. Enggak gitu lah. Intinya partner kerja dulu itu. Ketemu sama suami dulu di Jakarta. Saya habis selesai The Academy. The Academy tahun 2014. Tahun 2015 ketemu suami karena tetanggaan sama Kontrak. teman. Oh, teman. Tetanggaan sama teman saya sering gelibet lah, Oke. sering bareng-bareng. Nah akhirnya dia nekunin band satu persatu, bandnya buyar. Tersisalah dia. Ya. Nah, habis itu aku juga ditinggal sama asisten. Singkat cerita seperti itulah. Setelah itu kita bareng-bareng dia ikut aku ke Jawa. Nemenin aku nyanyi ke sana kemari. Emang kok ikut ke Jawa, dia orang mana? Sunda, Bandung. Oh, Bandung. Orang Oke. Jawa Barat. Oke, terus ikut ke Jawa. Ikutlah ke Jawa, ya udah kita partner kerja. Kerja bareng-bareng ke sana kemari. Terus habis itu suatu ketika, ini singkat cerita ya, saya sakit. Karena padatnya jadwal nyanyi saat itu, namanya masih gadis ya Bang ya. Punya potensi bagus dalam tarik suara, banyak yang undang ke sana kemari tanpa tidak menghiraukan kesehatan. Oke. Hidupnya di jalan terus Bang. Ya. Karena malamnya ibarat saya nyanyi di Sulawesi, di Kalimantan, di mana-mana, besoknya udah di Madura, besoknya lagi udah di Pekalongan. Udah nggak kenal rumah lah. Oke. Kerja terus mobile ke sana kemari. Tanpa dirasa, ada rasa sakit tuh nggak pernah saya rasa. Tahu-tahu udah jatuh gitu aja lah. Di rumah sakit di Tulungagung. Oke. Salah satu di rumah sakit di Tulungagung, kurang lebihnya hampir 1 bulan lah Sakit, dirawat di rumah sakit. 1 Kurang bulan? lebihnya, iya. Kurang Sakitnya apa? perut. Sakitnya perut dah. Itu kayak mana ceritanya itu? Itu jangan-jangan karena suka nyanyi pakai nada perut nih guys. Hati-hati ya. Kayaknya begitu. Iya. Enggak begini. Karena namanya nyanyi di panggung, kalau sudah di panggung tuh suka nahan pipis. Oh. Jarang minum air putih ya guys, nggak boleh ya. Karena ternyata air putih itu obat dari segala obat. Ya. Bener ya Bang ya? Ya. Dokter menvonis ginjal. Oke. Oke lah, kita terapi di situ. Setelah diterapi, sering minum air putih, sprit lah atau Ya, ya, itulah yang soda-soda, alkohol, ya. udah dihilangin semuanya. Alhamdulillah ginjal aman, nggak apa-apa. Tapi kok masih sakit gitu loh. Terus ternyata dikonsulkan ke rahim, dokter Objin. Tadi kan di dokter dalam, Ya. karena kan ginjal dokter Objin. Rahim saya kaget, loh saya kan masih gadis, Ya. saya kan masih bujang, kenapa dengan rahim saya? Nggak apa-apa Mbak Dona, kita coba dulu. Ini tuh nggak melulu soal Mbak Dona masih gadis atau sudah menikah. Saya kan takut Bang, Ya. kenapa gitu. Oh ternyata dari mohon maaf siklus mens yang kurang teratur. Saya tuh kadang 6 bulan, Baru head. ya enggak head. Sekalinya head tuh sampai pingsan-pingsan, sampai kesakitan kayak gitu. Cuman kok anggap mungkin wanita semua mengalami seperti itu. Ya. Karena Karena ketidaktahuan sampean. Satu ketidaktahuan, dua nggak ada yang diajak sharing sesama Oh. wanita. Ibu sudah almarhum dari kecil, Oke. dari saya umur 7 tahun. Jadi memang nggak ada
curhat ke sesama perempuan kayak gitu nggak ada, pendem aja sendiri. Oke. Tiba-tiba jatuhlah itu, terus diperiksa ini ternyata namanya endometriosis. Itu apa, penyakit apa itu? Rahim, di rahim. Jadi itu kayak ada lapisan. Bengkak? Enggak, kayak lapisan yang menutup dinding rahim yang membuat apa itu darah-darah kotor itu tidak bisa keluar dengan lancar, seperti itu. Nyangkut di situ ya? Mungkin terhalang gitu. lah ya? Iya, dan intinya udahlah, intinya jadi sakit gitu loh, Oke. jadi sakit sampai nggak bisa berdiri saya bang, nggak bisa berdiri ke toilet pun sampai dibopong orang tua saya, ayah saya. Terus ini solusinya gimana? Sakitnya benar-benar luar biasa, sampai pingsan-pingsan, sampai dada tuh ikut sesak kalau udah sakit nahan nggak kuat gitu bang. Ternyata setelah di CT scan segala macam ketahuan ada endometriosis itu tadi. Terus dokter bilang ini nggak ada obatnya. Adapun obatnya hanya pereda nyeri. Oke. Gitu. Terus ya saya juga bingung terus gimana gitu. Posisi saya kesakitan terus kan gitu. Mbaknya kalau pengen bener-bener cepet luruh, cepet hilang, segera dibuahi. Oh. Kalau posisi segera dibuahi, Ya, saya ya. kondisi masih gadis, otomatis kan married, Ya. menikah. Gitu. Sedangkan posisi saya memang nggak ada rencana untuk menikah di usia saat itu 22 ya, 22 tahun lah. Nggak ada, niatku tuh nanti married usia 25 tahun lah. Oke. Mateng lah gitu lah bang. Ah. Ternyata ya sudah, mungkin Allah menakdirkan seperti itu. Ya saya sama AA posisi saat itu dibilang pacaran itu nggak pacaran, dibilang deket itu ya memang dekat sebagai partner kerja. Nganter saya pacaran sama orang juga pernah. Ya, Karena kan posisi kami nggak pacaran Ya, gitu loh. profesional Ya lah ya. profesional iya. Nah, Tapi terus? memang sama pacar yang dulu nggak berjodoh kan gitu. Saat itu udah memang bener-bener single, saya nggak punya Oke. pacar. Oke lah, akhirnya terjadi pernikahan itu. Dan dari situ ada yang bener-bener menggaung tidak setuju gitu. Enggak. Konteks awalnya gimana? Kan sampean cuma partner kerja. Terus tahu-tahu Nyaman? nikah. Iya. Itu ngomongnya kayak mana? Siapa yang ngomong, sampean atau? Dua-duanya. Ya nggak mungkin ada satu dulu lah. Pasti ada yang minta dulu lah. ya gini. Atau Sebenarnya sampean sama-sama suka. Oke. Tapi nggak gimana ya? Nggak diungkapin kayak gitulah. Oke. Udah ngerti Saling aja lah memahami pokoknya. aja ya, nggak perlu pakai Saling memahami, kata-kata iya ya. benar. Akhirnya maju bang. Maju ke ayah saya. Minta. Enggak. Dia bisa maju itu. Kan nggak pernah nih ceritanya ngomong Itu kita pacaran. kan gini. Dia berarti dengar cerita. Posisi saya sakit. Posisi saya beratnya jatuh. Senang, banyak duit, gak punya duit, semuanya tuh bareng sama dia. Ya. Jadi ketika kondisi dokter bilang seperti itu, Beliaunya dengar. ada, iya. Beliaunya dengar kan, Dengar, otomatis langsung ngeh gitu ya. Ya wes tak jaluk gitu. Oh. Tak minta oke. ke bapak, ke ayahku Oke, gitu. Ya. Pulang dia dari rumah sakit langsung. Nemuin ayah ada di rumah. Kan habis ayah kan ada nungguin aku di rumah sakit tapi gantian gitu lah. Ya. Nemuin ayah di rumah terus dijelaskan begitu. Nangis ayah saya. Iya le, tak setuju nih. Tapi dengan kondisi ibaratnya AA belum mapan kayak Ya. gitulah. Belum ada pekerjaan tetap saat itu. Ya udah, oke, orang tua setuju. Tapi di situ yang tidak setuju namanya ini keluarga besar ya bang ya. Terus mohon maaf saya dulu waktu di The Academy itu kan banyak yang mendukung, yang Ya. mensupport. Baik itu kakak saya, tante saya, pak de saya atau siapapun orang di luar sana banyak yang mendukung. Ada yang salah satu keluarga saya yang tidak mendukung itu. Karena ya ingin mungkin menerawangnya takutnya nanti adiknya nasibnya kurang baik atau gimana pasti. kayak gitu. Ya. Karena dengan posisi suami saya saat itu belum punya pekerjaan yang mapan. Ya iyalah, masalahnya kan waktu kalian berdua sebelum nikah, boleh dikatakan maaf ngomong kan ikut sampean. Iya kan? Orang ngertinya itu memang asisten saya, Ah, iya. atau manajer saya Tapi atau kan memang apalah. kayak gitu nggak sih? Iya, tapi gimana ya? Ya kan? Logikanya kan kalau sampean dapat job, beliaunya ngikut. Iya. Ada lebih rezeki baru dikasih. Enggak. Sama sekali enggak. Enggak. Nah, Kita makan bareng, kita punya duit ya kita jalan bareng. ya, gitu. ya mungkin ngasihnya mungkin nggak berbentuk tunai atau lembaran, tapi ya udahlah yuk kita makan bareng Iya, untuk iya, betul, pergi betul, bareng betul, kan kayak gitu. Sehingga kan keluarga pasti berpikir,
Nah, lakinya aja ngikut Iya, donor. Kan kayak gitu pasti. mikirnya tuh begitu. Tapi memang susah senengku di luar memang keluarga nggak ada yang tahu bang. Pekerjaanku seberat apa, aku mau tenggelam sama AA saat itu Ya. di laut, kan Ya. pernah nyanyi di Sulawesi, laut lagi pasang. Iya kayak gitu, pernah mau tenggelam bareng berdua kayak gitu kan nggak ada yang tahu keluarga. Taunya kan ya Udah seneng jadi gitulah ya. Terus ya udahlah, ada yang nggak setuju di situ. Yang penting ayah sudah setuju kan, terjadilah pernikahan itu. Walaupun ada yang nggak setuju gitu. Bahkan ibaratnya memutus silaturahmi. Oh, Gitu. Karena mohon maaf, mayoritas keluarga ayah TNI Polri dulu, abdi negara lah. Sedangkan ini juga mohon maaf bang, saya itu semua itu sudah tak jajaki. Nggak, maksudnya itu dalam hubungan asmara. Mau itu sama abdi negara, Ya. mau itu sama bupati, Pak Ya. Pati atau apalah, Bupati mau banyak mantan pengusaha. sampean ya? Banyak sekali daripada suami saya. Dari berbagai macam elemen Ya, ya. karakter Oh, orang keren kali, dan guys. Padahal jelek loh guys. Hah? Enggak bang, maksudnya itu karakternya itu seperti apa tuh? Iya, kan mantan dari abdi negara ada, mantan supir ada nggak? Gak ada. Maksudnya yang pekerjaannya mapan-mapan lah, Ya, pengusaha supir itu oke. pekerja mapan juga Iya itu. sebenarnya. Iya kan? Tapi nggak pernah. Oh belum Nggak ada pernah. ya. Mungkin supirnya yang malu mungkin. Malu Masya mungkin. Allah, ya itulah. Tapi nggak ada yang cocok sama saya. Rata-rata karir saya disuruh off. Oh, Diem ya, gitu. ya. Tapi yang sono seenaknya. Ya. Selingkuh lah apalah kayak gitu. Ya bagus sebetulnya kayak gitu. Sama di rumah kan disuruhnya. Tapi aku nggak bisa karena dari kecil terbiasa obah. Gimana sih Nah, bang? sebelum kan Terbiasa sama gerak. lahiran sini, Tulungagung ya. Lahir sekolah kan? Sekolah tuh enggak dulu nih? Iya, sekolah lah. Sekolah ternyata guys, sekolah, tamat sekolah. Sebelum tamat sekolah ini ada sampean nyanyi? Enggak kan? Iya, Hah? nyanyi. Jadi sampean mau hobi nyanyi itu dari kapan? TK. Dari Oh, TK itu udah dapat uang 10.000. Tar, ini belum dijawab. Apa itu? Gimana kok bisa nekuni YouTube tadi? Ya udah, nggak gara-gara apa-apa. itu tadi. Oke. Ya kan? Oke. Gara-gara Nikah tadi ya? Nikah ya Ah. kan? Terus langsung diterjang COVID. Covid. Diterjang COVID, kita yang biasanya ngejob ke sana kemari, kita cuman berdiam diri. Gak ada pemasukan dong, Bang. Oke. Terus ada hal yang mungkin nggak bisa cerita di sini lah ya. Ya. Ada hal yang aku harus mati-matian membangkitkan ekonomi orang tua maupun Ya. aku sendiri saat itu. Akhirnya banyak yang kejual. Mobil Innova saat itu udah punya bang. HRV kejual. Terus sertifikat rumah masuk bank mau disita. Ya beneran. Ya. Terus sampai pada akhirnya Sampai nggak tawarin ginjal belum ya? belum, hampir aja mungkin. Pokoknya sampai minus. Minus seminus-minusnya sampai makan aja aku harus ngeramban. Oh ya. Tahu ngeramban ya, Bang? Tahu. Wong Wonosobo Kebun-kebun itu itu nggak kan? ngerti ya. Tahu lah. Terus samping rumah itu banyak daun singkong, Bang. Ya. Tak petikin itu satu-satu. Itu tuh sambil netesin air mata. Bojok raro. Gak tahu. Dia nggak suka daun singkong juga. Dia nggak tahu. Jadi aku metikin daun singkong itu buat masak ayah, ya suami, buat aku juga. Itu sambil nangis. Ya Allah, nasib Dona kok kayak gini gitu. Ya. Beneran itu, Bang. Nah. Bismillah kalau memang ini hadiahnya bagus untuk aku, ya Allah aku ikhlas. Itu sambil metikin daun singkong, Bang. Beneran. Terus ya udahlah, itu berjalan terus aku berpikir ini gimana caranya dapat duit tapi cukup di rumah aja. Oke. Nyanyi nggak laku. Oh ya. Iya kan? Ya. Bahkan gini, alhamdulillahnya di situ masih dapat berkatnya. Berkatnya apa, Bang? Nggak cuman aku aja yang ngalamin. Pukul rata semua orang ngalamin kan? Ya. Mau itu pengusaha, mau itu apa Karena aja. Covid itu. Ya. Ya. Dirumahkan kan gitu. Jadi nggak terlalu mencolok gitu. Sampai suamiku tuh beli beras aja itu sampai mulungin di atas kulkas uang koin-koin ya. kayak gitu, nyariin Yang dulu di nggak pernah saku-saku. kepake ya? Ya, duit apa susuk-susuk Ya, kalau orang Jawa bilang kembalian. kembalian itu dicariin buat beli beras, pakai masker dan nggak punya kaki. Oh nggak motoran. Iya, Ya. motor ninja lah, aerok lah, apalah semuanya yang bagus-bagus, trail lah, nggak punya sama sekali. Mobil nggak ada.
Nggak ada apa-apa. Sudah pernah ada. Sudah pernah ada, Dijual. dijual semuanya. Dan itu aku nggak bisa cerita karena apa, banyak lah pelik. Karena ya satu kita habis nikah, mungkin ujian ekonomi. Kedua juga ada masalah hidup sendiri, dari orang tua juga ada, kayak gitu. Nggak mungkin aku cerita di sini. Pokok intinya niat kita untuk bangkit lah. Terus ya sampai ke pasar Bang, kalau di Tulungagung tuh ada namanya pasar besar Ngemplak. Ya. Kan aku ada tuh kaki punya ayah itu masih tersisa motor 75 ya. Aku ke pasar tuh pakai masker, pakai jaket, hoodie gitu, rambutku gelung ke atas biar nggak ada orang yang tahu. Berarti waktu itu sampean sudah dikenal orang, sudah terkenal. Tahun 2020. 2019 mau masuk 2020. Itu sampean sudah dikenal orang Sudah ya. sekali. Makanya Pokok dari sampean kemana-mana pakai ini ya. masker. Jadi Pokok dari The Academy di emang akademi itu tahun berapa? 2014. Oh ya pantes. 2014. Nah, aku 6 besar saat itu. Oke. Pencetus DA1 kan. Ya. Banyak ya, alhamdulillah banyak yang kenal. Makanya aku nggak berani ke pasar tuh belanja tahu, tempe, ayam kayak gitu. Tuh pakai ini, pakai masker, pulang. Aku jalani sama suami. Wah, itu omongan orang-orang yang nggak orang-orang sekitar sini nggak juga, mana yang tahu aja Ya, lah. ya, Ada ya. yang julid. Ya. Kalau yang baik ya baik, yang julid tuh komennya barabi kayak gitu. Habis nikah nasibnya kayak gitu Bang. Oke lah, nggak apa-apa. Jalanin aja terus. Terus habis itu fokus. Ini kita YouTubean gimana Pi gitu. Tapi kan bisa ngedit. Nah, kenapa aku meyakinkan bisa ngedit? Awal mula ketemu suamiku dulu di Jakarta itu karena aku terkesima dia bisa ngedit. Oh. Foto dulu. Oh, foto Mas Aku Yan. LDR sama pacarku yang di Jawa Timur. Oke. Aku pengen foto bareng nggak bisa. Ini gimana caranya si pacarku ini didempetin sama aku di dadanya begini, tak suruh ngeditin dia. Oh. Kan kita nggak pacaran. Ya. Gitu. Terus ya itulah pas sudah nikah itu yuk kita YouTubean. Papi yang ngedit. Aku apa iso? Aku apa bisa? Bisa. Jadi emang aku yang yakinin. Kamu bisa. Kamu segalanya bisa. Udah di sini ya itu ya. Udah di sini. Studio belum seperti ini. Aduh masih ukuran kecil. Berapa meter? 2 meter kah, Pi? 3 meter. 3 meter. Kecil banget. Terus ya alhamdulillah saat Covid itu ada yang nolong aku, ada orang pemerintahan Kabupaten Tulungagung salah satunya. Masih sering ngejob walaupun saat Covid. Ya. Tapi acara tertutup. Bukan terbuka untuk Privat umum. gitu ya? Privat, makan-makan bersama stafnya kayak gitu. Acara kecil. Ya dari situ aku kumpulin uang buat beli alat-alat, Bang. Seadanya aja. Yang penting bisa jalan. Monitor, komputer tuh masih pakai TV. Ya. Serius. Udah lah seadanya kita bikin seadanya. Udah aku di situ pede nyanyi sekali rekaman ada berpuluh lagu, besoknya syuting. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu nyoba di dangdut, memang dulu kan karena ikut kompetisi kan, dangdut. Nyoba di dangdut di YouTube, peminatnya malah kurang. Tapi kalau bawain rock dut kayak gitu masih oke lah. Terus aku nyoba bener-bener yang karakter suaraku banget. Aku tuh kan pecinta lagu-lagu slow rock, lagu-lagu rock. Ya. Dan dari dulu memang karakterku di situ. Nah, coba tekunin yang ini aja. Kita fokus ke slow rock dulu. Kadang ya rock, kadang slow rock. Di sini, alhamdulillah. Nyoba ada 10 lagu, ada 21 lagu dijadikan album. Barengan aku dapat kabar hamil, anak pertama bledos Bang. Dar. Berapa lagu? 1 album aku keluarin itu. Satu album itu berapa lagu? Full tuh? album 21 lagu tuh aku jadiin satu. Itu lagu sampean semua? Enggak. Bukan. Cover-coveran gitu ya? Lagu cover. Oke. Tapi sebelumnya sudah pernah nyoba single ciptaan Oke. suamiku. Meledak. Enggak, karena posisi YouTube-nya belum banyak subscribernya, belum ada yang tengok Ya, gitu. ya. Maka dari itu aku bikin cover-cover dulu saat itu. Nah, terus pas kondisi aku hamil, di tengah-tengah aku lagi nekunin YouTube itu, aku kondisi hamil. Nah, akhirnya sama periksa ke dokter, aku ada pendarahan, disuruh berhenti aktivitas. Disuruh Oke, bed rest. oke. Aku gini, lah kalau disuruh bed rest gimana ini nasib YouTubeku gitu loh. Bang, di YouTube itu kalau belum 1.300.000 itu nggak bisa Apanya? ininya uang gaji. Oke. Kalau belum Nominal. 1.300.000 nominalnya itu nggak bisa di WD, nggak bisa dicairkan. Oke, terus? Sedangkan dalam 1 bulan itu kadang nggak tembus 1.300.000 Bang dulu itu.
500, 800. Sedangkan ya Allah aku gini, kalau kita pas lagi sebelum Covid nyanyi satu tempat aja ibaratnya udah banyak gitu kan. Ini ya Allah ini 1 bulan 500 nggak ada, nggak bisa diambil. Makanya aku sampai terjadi ngeramban itu tadi. Oh. Heeh, Berarti pokoknya waktu perlu ngeramban itu masih dalam proses merintis Facebook. YouTube. Sorry ya. YouTube, YouTube, ya. heeh, merintis YouTube. Terus alhamdulillah hamil tuh membawa berkah, anak itu membawa berkah. Barengan full album apa viral, full album bisa diterima masyarakat, barengan pula aku dikasih hadiah Allah hamil itu tadi. Yang baru katanya hamil. dokter sulit mempunyai keturunan. Oh ya. Alhamdulillah dalam 3 tahun berjalan pernikahan saya diberi momongan itu. Itu. Jadi saat saya hamil tuh ada omongan sebelum mereka tahu YouTube-ku naik. Ada yang bilang, "Hah, lagi hamil, arep dingoni apa anaknya?" gitu. Mau dikasih makan apa anaknya gitu. Pagi, siang, sore, malam mandengi komputer gitu. Dia kan di depan komputer terus papinya. Pagi, siang, sore, malam. Digaji, nggak digaji, pokoknya di depan komputer. Digaji, nggak digaji, pokoknya aku pegang mic. Itu beneran. Modal tulus, modal yakin, pasti suaraku didengar masyarakat. Alhamdulillah. Yang namanya kita berjodoh, pengennya tuh punya jodoh, punya pasangan itu yang memang sudah mapan. Iya. Baik cewek ataupun cowoknya kan. Dan saya walaupun dimusuhi, saya tetap menghormati, Bang. Oh ya harus. Diblokir WA saya. Nggak apa-apa. Nggak ada komunikasi. Bahkan suami saya salaman aja diginiin loh. Itu dulu karena pernah ngundang aku ceritanya. Terus si abahnya ini, panggillah abah lah. Si abahnya ini tertarik sama aku gitu lah Bang. Terus seneng lah. Terus ya itu istrinya disuruh maju. Keren ya istrinya ya. ngelamar. Sesuatu yang kita dapat, kalau melalui perjuangan yang penuh rintangan, itu walaupun mungkin kecil, tapi berasanya tuh besar. Berbeda dengan orang yang mendapatkan sesuatu, tapi ya cuman selayang pandang tanpa perjuangan, yang jadinya mengurangi rasa syukur. Tapi kalau kita udah banting tulang segala macamnya, terus dapat bomnya ya, dapat hasilnya itu memang Luar biasa. melebihi nilai harta itu sendiri menurutku.